Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang jauh salam panjang umur. Yang ngucapin amin banyak rezeki. Amin. Yang paling kencang aminnya cepat masuk surga. Amin. Yang mau cepat masuk surga matinya duluan. Amin. Ngapain lagi gitu lama-lama kan masuk surga ya? Cepat mati masuk surga. Mau mati sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, summa alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu alazim. Ibu-ibu majelis taklim al-jihad yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah. Di antara sekian manusia yang sampai petang ini diberikan umur oleh Allah, badan yang sehat, diberikan nikmat iman, alhamdulillah, ibu-ibu yang masih bisa membuktikan rasa imannya di hadapan Allah. Kok bisa Pak Ustadz? Orang yang duduk di majelis ilmu itu bagian di antara tanda orang beriman. Amin. Kenapa? Karena Allah memulai panggilan duduk di majelis ilmu dengan bahasa iman. Disebutkan di Quran di surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshudu fanshudu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wahai orang-orang yang beriman, Allah memulai dengan bahasa hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepadaku, idza qila lakum tafassahu fil majalis, ketika sampai undangan kepada kalian, sampai WhatsApp kepada kalian, sampai pemberitahuan kepada kalian. Assalamualaikum ibu-ibu, nanti siang ada pengajian di Masjid Al-Jihad pada asar yang ceramahnya Ustaz Asep Polis dari Jamil SIMPOMI, orangnya ganteng pendek. Amin Allahumma amin. Datang ibu-ibu, temanya adalah apa temanya tadi ibu? Menghadapi futur iman. Demikian, semoga diberikan kelancaran untuk datang menghadirinya. Itu undangan. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, jika sampai undangan ke tanganmu, baik dalam bentuk WhatsApp, baik dalam bentuk undangan kertas atau pengumuman mungkin, maka hendaklah tafassahu fil majalis, lapangkanlah waktumu, luangkan waktumu untuk datang di majelis itu. Fafsahu yafsahillahu lakum, maka Allah akan melapangkan urusan-urusan kalian. Jadi orang yang bisa meluangkan waktunya, menyisakan dari kesibukannya, duduk di majelis ilmu, demi Allah Bapak Ibu, ini janji dari Allah Bu, Allah akan melapangkan urusan-urusan kita. Maka jangan punya anggapan Pak Ustadz, ada orang bilang kalau ibu-ibu yang ngaji itu ibu-ibu ngangguran, ibu-ibu yang gak punya anak kecil, ibu-ibu yang gak punya kesibukan, itu bukan ibu wanita karir Pak Ustadz. Makanya dia bisa ngaji, punya waktu luang. Kalau kami ini wanita karir, berangkat pagi pulang sore, anaknya banyak, kerjaannya penuh, jadi kami tidak punya waktu kumpul di masjid Pak Ustadz. Demi Allah ibu itu salah kaprah. Sesungguhnya orang yang datang di majelis ilmu itu sebetulnya adalah tentang cara kita berpihak kemana. Saya yakin ibu yang datang hari ini bukan ibu-ibu yang gak punya pekerjaan. Ini kelihatan wajah-wajah capek semua, wajah-wajah sibuk semua nih ibu-ibu ini. Ngantar anak sekolah bolak-balik, masak buat suami. Atau mungkin juga ada di antara ibu sudah gelisah, sudah lihat jam 4, ustaznya kok belum ceramah pula, mau sampai jam berapa? Suami pulang kita belum masak, gelisah ibu-ibunya. Iblis jalan dalam pantatnya, ayo cepat dong, ayo cepat dong, ayo cepat dong, ini sebelum kamu pulang, masya Allah, digoda dengan iblis.
Tapi demi Allah Ibu, saya sampaikan pada intinya, siapa orang yang mau meluangkan waktunya duduk di majelis ilmu, maka Allah akan melapangkan urusannya. Amin. Bisa jadi Bunda yang duduk hari ini melapangkan waktunya. Siapa tahu urusan suami kita pun dilapangkan oleh Allah. Amin. Gak cukup dengan amin Ibu. Gak cukup dengan amin. Doakan pula suami kita. Insya Allah. Jadi bahkan kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meluangkan waktunya untuk menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah berjanji akan mengangkat kemuliaan derajat orang yang beriman dan derajat orang yang berilmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu, sekali lagi alhamdulillah, di antara sekian orang yang tahu tentang acara kita di masjid ini, ibu-ibu dipilih oleh Allah. Dilembutkan hatinya, dilangkahkan kakinya, diayunkan tangannya, fokus pikirannya, duduk bersama di majelis ilmu di masjid yang kita cintai ini. Demi Allah saya katakan Bapak Ibu, tidak ada kesibukan yang paling baik di hadapan Allah melainkan sibuknya kita mencari ilmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam lalu kita sampaikan kepada beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya wahidatan faqad shalla alaihi asyra hasanat. Barang siapa yang menyampaikan satu kali salawat kepada baginda Nabi, maka Allah akan mendoakannya dengan 10 kebaikan baginya. Man qala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Barang siapa yang baca salawat seperti itu, maka kata Nabi, Allah akan memberikan 10 kemuliaan, dihapus 10 dosa yang dia kerjakan. Masya Allah. Bahkan sholawat ini Bapak Ibu bagian di antara perintah dari Allah, disebutkan di Quran di surat Al-Anbiya ayat 57. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada baginda Nabi, maka wahai orang-orang yang beriman, sampaikanlah solawat darimu dan salam kepada Rasulullah SAW. Ibnu Katsir, Abu Fida Ismail Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, ayat itu menerangkan begini: andai kata Bapak Ibu tidak pernah mengatakan, ya Allah berikan saya rezeki, ya Allah berikan saya sehat, ya Allah berikan saya anak-anak yang soleh, ya Allah berikan saya rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Andai kata ibu tidak minta itu dengan Allah, cukup aja baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, maka cukup sholawat itu bisa Allah berikan apa yang kalian minta sekalipun dengan minta dengan Allah. Cukup dengan sholawat aja. Masya Allah. Maka inilah fadilah sholawat. Alhamdulillah kita sekarang berada di penghujung bulan Rabiul Awal. Sekarang tanggal 28 Rabiul Awal dan kita di penghujung bulan ini. Ulama kita mengatakan bulannya Maulid, bulan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi juga mohon maaf Bapak Ibu yang saya muliakan Ibu, bulan Maulid tidak hanya bulan lahirnya Nabi, tapi bulan Maulid bagian di antara bulan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak hanya lahirnya, wafatnya pun dalam riwayat Nabi itu bulan Rabiul Awal, tidak hanya lahirnya. Bahkan dalam beberapa tarikh dalam sirah Nabawiyah, justru para ulama itu berbeda pendapat tentang waktu lahirnya, tapi sepakat dalam wafatnya. Kalau lahirnya berbeda pendapat, ada yang mengatakan Nabi itu lahirnya bulan Ramadan, ada yang mengatakan bulan Safar, ada yang mengatakan bulan Zulhijjah, ada yang mengatakan bulan Muharram. Tapi memang kebanyakan para ulama mereka sepakat Nabi itu lahir pada bulan Rabiul Awal, ada 12 tahun gajah. Tapi kalau wafatnya semua sepakat, Nabi wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 65 Hijriah. Itu sepakat para ulama wafatnya Bapak Ibu. Tapi kalau Nabi lahirnya banyak yang berbeda pendapat. Maka oleh karena itu di akhir bulan Rabiul Awal ini kita tidak hanya memperingati lahirnya Nabi, tapi minimal kita juga memperingati tentang wafatnya Nabi.
Dan bukan lagi dari wafatnya yang paling penting, tapi bagaimana kita bisa mengisi ruang-ruang dalam setiap aktivitas kita dengan sirah-sirah Nabi, dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita tidak mengalami futur. Apa itu futur? Lemahnya iman. Itu futur itu lemahnya iman, kurang ikhlas dalam ibadah, ragu dalam doa, tidak ikhlas dengan takdir, banyak ngeluh dengan persoalan. Banyak ibu-ibu tuh ngeluh ketika punya masalah. Ya Allah, ya Allah, dikit-dikit masalah, dikit-dikit masalah. Ini wajah-wajah penuh masalah. Tapi jangan khawatir ibu-ibu, masalah itu adalah masa-masa mengenal Allah atau masa-masa mendekat dengan Allah. Masalah masa-masa mendekat dengan Allah. Karena acap kali ada orang ketika tidak diberikan masalah dia nggak kenal dengan Allah. Ketika dia nggak punya masalah jauh dengan Allah. Kasih jedung dia punya masalah. Mulai dia tahajudnya kenceng, sering kemisnya kuat, doanya kuat, sholatnya luar biasa karena dia lagi punya masalah. Masalah selesai, tahajudnya selesai. Ada di sini begitu ada? Yang mana orangnya? Enggak ada di sini. Ini kelihatan ibu-ibu solehah semua di sini. Kalau pas ngaji maksudnya gitu. Tapi insya Allah di luar juga soleh. Santai ya Bu, gak apa-apa sampai ketawa-ketawa ya. Jangan terus serius, yang penting ilmunya nyampe. Ibu-ibu, ketawa dalam taklim itu bagaikan makan pakai sendok. Makan pakai sendok masuk ke dalam mulut, sendoknya keluar, nasinya masuk. Sama dengan ceramah, dengan tersenyum. Ibu boleh tersenyum, tapi yang tersenyum diambil hati, ilmunya yang dimasukkan. Biar agak renyah ceramahnya. Kalau dari awal sampai akhir cemberut aja, nanti ibu tambah beban. Di rumah banyak beban, ke pengajian ada beban juga. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan kalau ngaji sambil terhibur, ya kan. Psikologi mengatakan apa Ustadz? 3 detik tersenyum, 3 jam sehatnya Bu. Oh, Masya Allah. 3 detik senyum, dia bahagia, happy, senang, itu 3 jam sehatnya. Jadi jangan cemberut. Berpandangan sama orang-orang yang mengasyikkan, orang-orang yang kita enak memandangnya, enak mendengarnya, sampai mendengar tersenyum kita bahagia dan gembira, itu imunnya naik. Imunnya naik, sehat. Jadi nggak usah takut dengan corona. Masker itu Bunda, masker itu hanya 20% menghalangi virus. Soal tanya dengan dokter. Masker itu cuma 20%. Yang paling besar apa? Imunitas tubuh. Ibu gak pakai masker, terpapar, tapi imunnya kuat, gak kena corona itu. Tapi demi Allah saya katakan, ibu pakai masker, 4 lapis maskernya. Tapi bawaannya itu gelisah, takut, positif pulang dari sini. Jadi jangan gelisah, jangan takut, jangan resah, santai aja gitu. Ngaji ini membuat kita senang, happy, bahagia, gak takut. Ketemu dengan kawan-kawan yang soleh dan soleha, ketemu dengan bahagia. Awalnya gelisah ketika berangkat dari rumah, masuk di masjid, alhamdulillah Ustaz tenang betul. AC-nya adem, karpetnya empuk, ustadznya enak, saking tenangnya sampai ngantuk Ustaz. Masya Allah. Ya, jadi santai saja ibu-ibu, ya kan. Hati yang tenang, hati yang tersenyum itu kan membuat kita sehat, imunnya tinggi, imunnya naik. Jangan gelisah. Ibnu Sina mengatakan al-hawa nisfud dawa, katanya ya, ketakutan ada setengah dari penyakit. Kegelisahan, kerisauan, ketakutan itu setengah daripada penyakit. Maka jangan gelisah, jangan banyak beban pikiran. Semakin banyak beban pikiran makin kencang sakit kita itu. Dan mohon maaf, salah satu beban pikiran itu adalah cicilan. Kencang tuh beban itu. Makanya orang haji itu lupa cicilan itu. Orang ngaji dulu lupa dengan cicilan. Nanti pas sudah selesai, oh iya lupa besok ada cicilan. Maka Masya Allah ibu-ibu, alhamdulillah kita sampaikan sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua yang hadir hari ini bagian di antara hambanya yang mudah menyampaikan sholawat kepada baginda Nabi ini. Bahkan ibu-ibu, para ulama dulu menjadikan sholawat itu bagian di antara tirakat, bagian di antara doa. Ada hadis mengatakan barang siapa orang yang sholat kemudian ketika tasyahudnya dia lupa membaca sholawat. Tasyahud itu apa? Tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatun lillah.
Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala. Barang siapa yang tasyahudnya tidak baca salawat, maka salatnya tidak sampai dengan Allah. Saking pentingnya tasyahud. Salawat dibaca. Maka mudah-mudahan ibu-ibu kita semua di penghujung bulan Rabiul Awal ini kita menjadi orang-orang yang ahli bersalawat. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa sakit hatinya makanya banyak masalah. Tapi saya sering mengatakan ya Bu ya, jangan pernah frustasi dengan masalah. Kenapa? Karena masalah itu adalah cara Allah untuk mendekatkan kita dengannya. Acap kali orang kalau nggak dikasih masalah jauh dengan Allah. Dikasih masalah mulai biasa. Bahkan ibu mohon maaf, kadang-kadang bunda saya, orang yang dikasih penyakit oleh Allah itu lebih dekat dengan Allah dibanding orang yang sehat. Cobalah, orang yang sakit itu bunda lebih dekat dengan Allah dibanding orang sehat. Orang sakit itu istighfarnya kenceng. Orang sakit itu menyebut Allahnya sering. Orang sakit itu ngucapin hamdalahnya sering. Orang sehat mah kadang-kadang lupa. Makanya boleh jadi sakit itu adalah cara Allah mendekat dengan kita. Makanya kalau ibu punya masalah jangan minta selesai masalahnya, tapi mintanya apa? Ya Allah, kuatkan tubuh dan hati saya menyikapi masalah itu, biar gak lemah imannya. Ya Allah, kuatkan tubuh dan hati saya menyikapi masalah. Karena hidup ini adalah masalah. Kalau nggak pengen punya masalah, jangan hidup. Makanya Allah melihat siapa yang paling baik sikapnya dengan masalah itu. Ada orang yang masalahnya sama dengan kita, tapi sikapnya beda-beda. Ada orang yang masalah ibu itu lebih berat dibanding kita, tapi kok santai bawaannya, tenang bawaannya. Kenapa? Karena sikap dia bagus menyikapi masalah itu. Tapi ada orang yang kecil sepele masalahnya, tapi kok gelisah, takut, galau aja bawaannya, nggak tenang aja tadi, karena dia nggak dekat dengan Allah. Dia memandang masalah dari sisi yang lain. Coba kalau memandang masalah dalam sisi yang baik, boleh jadi masalah itu adalah cara Allah untuk mendekat dengan kita. Maka kita berharap dengan Allah, mudah-mudahan kita dikuatkan ya, ibu-ibu dikuatkan dalam menghadapi setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Gimana caranya Pak Ustaz? Tadi saya bilang kuatkan iman. Gimana cara menguatkan iman? Satu, kumpul dengan orang-orang yang soleh. Kumpul dengan orang soleh, kumpul di majelis ilmu. Ini bagian di antara cara menguatkan iman. Ibu-ibu yang sedang muda gelisah, Pak Ustaz saya sudah doa, tapi kok tidak dikabul-kabul. Pak Ustaz saya perasaan gak kurang-kurang ibadahnya, tapi kok begitu banyak masalah. Berarti imannya belum kuat. Memang kita kurang terus ya Bu ya, kurang terus. Kasih nikmat kurang syukur, kasih musibah kurang sabar, kasih takdir kurang ridho, dikumpulin kurang ajar gitu ini. Ya, benar ya. Iya coba. Dikasih nikmat masih aja ngeluh. Kasih mata masih bisa melihat, kasih telinga masih bisa mendengar, tangan masih bisa gerak, kaki masih bisa melangkah, masih ngeluh aja. Kasih suami masih ngeluh.
terbalik Ustaz, karena dia janda nggak pernah ngeluh. Kita ini punya suami yang sering ngeluh. Ya Allah ya Rabbana. Jadi masya Allah ibu-ibu ya kan. Jadi yang pertama bersyukurlah dengan Allah ya. Cara agar kita kuat hati, kuat iman itu yang pertama adalah kumpul dengan orang-orang yang soleh. Ini ibu sudah upaya baik, kumpul ya kan di majelis. Senang kita melihat ya kumpul di majelis ilmu. Fadilahnya banyak sekali bu, kumpul di majelis ilmu tuh, masya Allah ya kan. Sampai kata Nabi kan, kalau kau kumpulkan pahala tahajudmu, kau kumpulkan pahala doamu, kau kumpulkan pahala puasa sunnah, itu gak akan pernah mengalahkan pahalanya orang yang duduk di majlis ini. Huduru fi majlisil alim, duduknya di majlis ilmu itu khairun min alfi rakaat, lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Ibu pernah sholat 1000 rakaat? Boro-boro. Saya juga belum pernah sholat 1000 rakaat Ustaz. Sholat apa 1000 rakaat? Kita ini bunda saya, kalau sholat gak mungkin sampai 1000 rakaat kan? Bunda kumpulkan yang wajib sama yang sunnah itu gak nyampe 1000 bunda. Coba. Yang wajib berapa? 17. Yang sunnah qobliyah ba'diyah 12. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Sama 2 rakaat tadi sebelum duhur, setelah duhur lagi. Jadi sebelum setelah duhur itu 4 sebelumnya, 4 setelahnya. Asal enggak ada. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. 6 kali 2 berapa? 12. Kata Nabi, barang siapa yang tidak pernah meninggalkan 12 rakaat sholat sunat yang mengikuti yang wajib, maka Allah bangunkan rumah di surga. Bayangin coba. 17 sama 12 berapa? 29. Coba dihitung. 17 sama berapa tadi? 12 berapa? 29. Tambah tahajud 11 rakaat dengan witir 3 kan? 11 rakaat berapa? 29 tambah 11 berapa? Berapa? 30? 40 ya? Dihitung ya, jangan hanya utang yang dihitung. Coba ngitung pahala sholat dulu kita ya kan? 40. Bunda sholat duha 8 rakaat. Berapa? 48. Bunda sholat tobat 2 rakaat. 50. Sholat istikharah 2 rakaat. 52. Sholat hajat 2 rakaat. 54. Sholat tasbih 4 rakaat. 58. Sholat awabin 2 rakaat. 60. Apalagi bunda yang belum saya sebutin? Syukrul wudu. Wudunya berapa kali sehari? 5 kali yang wajib. Berarti 10. 10 tambah 60 berapa? 70. Apalagi kira-kira? Apalagi sholat sunat yang belum saya? Andai kata ibu lakukan semua sholat itu, dari yang wajib dengan yang sunnah kau kumpulkan, gak sampai 1000 rakaat. 1 pun gak nyampe. Ini kata Nabi, orang yang duduk di majelis ilmu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Masya Allah. Maka hebatnya orang yang bisa meluangkan waktunya duduk di majelis ini. 1, 2. Khairun min alfi sholatin janazah. Orang yang duduk di majelis ilmu itu lebih baik daripada mensolatkan 1000 orang mati. Bunda pernah nyolatin 1000 orang mati? Bunda hitung dari mulai bunda hidup dewasa sampai sekarang, kira-kira berapa kali kita nyolatin orang telah mati? Kayaknya nggak nyampe 1000. Apalagi kemarin banyak orang corona. Gak nyempet nyolatin, kita paling takziah doang. Itu pun kadang-kadang gak bisa takziah. Bayangin coba. Yang ketiga, wa khairun min alfi iyadin maridin. Orang yang duduk di majelis ilmu itu fadilahnya lebih utama daripada menjenguk 1000 orang sakit. Ibu dihitung sampai sekarang, punya teman pernah gak kita jenguk 1000 orang? Gak nyampe kayaknya Ustaz. Maka ibu, andai kata kau kumpulkan pahala sholatnya, kau kumpulkan pahala jenguk orang sakit, kau kumpulkan pahala sholat jenazah, kau kumpulkan pahala puasa, dia akan bisa mengalahkan fadilahnya ibu-ibu yang duduk di majelis ini. Maka bersyukur kalau majelis kita sudah mulai aktif. Kata saya dengar ini udah berapa? 4 bulan. Baru 3 kali pertemuan. Istiqomah. Berdoa dengan Allah, ya Allah ya Rabb, andai kata kami ini gak pernah sholat sampai 1000 rakaat, kami tidak pernah menjenguk sampai 1000 orang, kami tidak pernah sholat jenazah sampai 1000 orang, ya Allah jadikan duduknya kami di majelis ini bisa menutupi amalan-amalan itu. Begitu berdoanya dengan Allah. Sampai ada seorang sahabat, ya Rasul, bima yaqra'ul Quran, lebih baik mana antara orang yang duduk di majelis ilmu dengan orang yang baca Quran?
Apa kata Nabi? Hal ta'anfa'ul Qur'ana illa bi'ilmi. Apakah ada manfaat Quran yang kau baca kalau tidak mendapatkan ilmu kepada kalian? Jadi nggak ada manfaatnya. Ibu baca Quran, iya, satu hurufnya dapat 10 kebaikan. Tapi kalau nggak dapat ilmu, percuma Quran juga dibaca. Quran yang paling baik itu adalah bukan semakin banyak ibu baca, tapi semakin banyak kita pahami, mendapatkan ilmu dengan kita. Tolabul ilmi, majlis taklim itu bukan hanya membaca ayat Quran, tapi memahami isi kandungan Al-Quran. Maka kata Nabi, tidak ada manfaatnya antara orang yang baca Quran banyak kalau tidak mendapatkan ilmu kepadanya. Kalau ada majelis ilmu, duduk di majelis ilmu itu. Kenapa? Karena kalau baca Quran kapanpun juga bisa. Ya Bu, di rumah juga bisa, sendiri juga bisa. Tapi kalau majelis ilmu ada 3 syaratnya. Ada mu'allim, orang yang menyampaikan ilmunya. Yang kedua, ada muta'allim, orang yang belajarnya. Dan yang ketiga ada alam ilmu, ada ilmu yang disampaikan, ada materi yang disampaikannya. Maka itu namanya majelis ilmu. Kalau baca Quran kapanpun juga bisa. Ustaz gak ada Qurannya, ibu baca, ibu yang ibu hafal itu sama dengan baca Quran. Jadi namanya membaca tubuh adalah membaca ayat Quran, baik ibu baca dengan teksnya atau sebut dengan mushafnya, atau ibu tanpa baca, hanya ucapkan, itu membaca juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Itu namanya ibu baca ayat kursi. Itu baca Quran namanya. Ibu baca An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu ibu baca Quran namanya. Kalau ibu ngambil Qurannya, dibaca tulisannya, itu namanya tilawah. Apa Bu? Tilawah. Jadi kalau baca Quran, kapanpun juga bisa. Walaupun tanpa ada Al-Quran, ayat yang ibu baca dengan lisan ibu itu namanya baca Quran. Maka kata Nabi, andai kata ada orang yang taklim dengan orang yang baca Quran, lebih baik kau ikutin taklim. Karena orang muslim itu fadilahnya begitu besar. Masya Allah. Duduk di majelis ilmu. Di majelis ilmu ini, Masya Allah, 1 kali amalan tapi meraup 4 keutamaan. 1, keutamaan silaturahim kita dapatkan, ketemu dengan tetangga-tetangga kita. Ini ibu sebanyak begini nih, gak punya waktu kalau datang ke rumah-rumahnya. Tiap hari ketuk pintu, Assalamualaikum, ibu saya mau silaturahim. Duduk dulu, ngobrol dulu, kasih kacang sama ibunya, bayem aja 2 jam tuh. Lama, besok datang ke ibu ini lagi. Gak cukup kita ini bisa terang dari rumah ke rumah. Tapi ambillah hari Jumat sore, ibu-ibu kita pengajian di Masjid Al-Jihad ya, datang semua, seperumahan kita datang, silaturahim. Kata Nabi, barang siapa panjang umur, rezekinya panjang, jodohnya juga panjang, maka sambungkanlah silaturahim. Silaturahim di mana Ustaz? Dalam majelis ilmu, ketemu dengan teman dan tetangga kita. Alhamdulillah. Yang kedua, duduk di majelis ilmu ada pahala sodakoh. Ibu ada putar apa kenceleng isi nggak apa-apa, senyum aja sodakoh. Walaupun pakai masker, insya Allah di belakang maskernya tersenyum lihat Ustaz Asep. Insya Allah senyum lihat tetangganya, kelihatan matanya agak sipit dikit, berarti dia senyum. Makanya ibu-ibu senyum sama kawan. Ceritalah sama sebelah itu, jangan diem aja. Ini ibu ini dari awal sampai akhir diem. Gak seru lah ngajinya, jangan biasa aja. Ibu apa kabarnya? Ibu sehat-sehat begitu. Dari awal sampai akhir dulu diem. Udah Pak Ustaz tadi. Apa? Udah. Saking musuhnya. Saya bisa zikir dia. Masya Allah. Pahala sedekah dapat. Yang ketiga Pak Ustaz, pahala sholawat kita dapat. Ya, duduk. Pahala sholawat dapat. Tadi kita sholawatan. Ya, orang yang sholawat Allah berikan 10 keutamaan. Yang keempat Pak Ustaz, pahala mendapatkan ilmunya. Ini juga dapat pahala, dapat ilmu. Orang yang beramal itu dengan pakai ilmu 2 pahalanya. 1, dia mengamalkannya. 2, karena tahu ilmunya. Tapi kalau ada orang beramal tanpa ilmu, itu dapat 1 pahalanya, hanya pahala mengamalkan saja, tapi dia nggak punya ilmu.
Banyak orang-orang tuh sekarang ibu pandai mengamalkan tapi nggak tahu ilmu. Tapi juga ada orang yang banyak ilmu tapi nggak pandai beramal. Banyak begitu ada. Oh, pintar orang ini. Orangnya pintar tapi kalau amalnya kurang. Ke masjid jarang, baca Quran jarang. Tapi ilmunya kencang ini. Gelarnya doktor, gelarnya adalah profesor, S2, tapi kurang beramal banyak. Tapi ada orang ibu-ibu ini nggak punya gelar doktor, tapi tiap ngaji datang, tiap sedekah ngasih, tiap acara-acara datang. Dia amalnya banyak, ilmunya nggak ada. Tapi ada juga orang yang ilmunya kencang, amalnya juga luar biasa. Dan ternyata Allah minta dengan kita satukan antara ilmu dengan amal. Al ilmu imamul amal, ilmu itu penuntunnya amal. Penuntun amal. Ibu mau tahu ke pasar kemana jalannya Pak Ustadz? Kalau sudah tahu jalannya, ibu nggak nanya lagi akan sampai ke pasar itu. Tapi kalau ibu nggak tahu ilmu jalan ke pasar akan nanya ibu, nanya sana, nanya sini, nanya sana, nanya sini. Kenapa? Karena nggak tahu jalannya. Itulah orang yang punya ilmu. Semakin dia tahu ilmunya, maka ringan ketika beramal. Makanya agar kita bisa menjaga kualitas iman kita, gimana caranya? Duduk di majelis ilmu. Biar ilmu kita bisa menopang akan iman kita di hadapan Allah. Ada ibu-ibu yang doanya sering gak khusyuk. Tanya dengan Ustaz, gimana cara biar doanya khusyuk? Tanya dengan Ustaz, dapat ilmu dari Ustaznya. Ustaz, gimana biar amal itu ikhlas? Tanya sama Ustaz, ada ilmunya, dapat ilmu ibu. Itulah cara bagaimana kita menghilangkan futur dalam iman, ikhlas dalam beramal, sama dalam musibah dengan ilmu yang pertama. Dari mana ilmu itu? Duduk di majelis ilmu. Satu. Dua, kata Nabi agar kita istiqomah terhindar dari futur iman adalah luruskan niat dalam setiap beramal. Luruskan niat. Niat ini yang kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu, kita nih kadang-kadang mohon maaf, semua manusia punya sifat pengen dihargai, pengen dipuji, pengen dihormati. Saya Pak Ustadz percuma aktif dengan kerjaan itu, kenapa nggak pernah dihargai sama ibu ketua saya? Jadi malas, dengerin aja, jangan syukur nggak ya sudah. Berarti niatnya sudah gugur itu. Ada yang muji, nggak ada yang muji ibu-ibu, tetap istiqomah karena Allah yang menilai setiap perbuatan kita. Ibu, saya bertanya, kalau saya pilih dua di antara ibu pilih yang mana? Mending pujian, mending cacian? Yang benar. Mana minumnya? Ada minum ibu? Ayo, bunda, mending pujian, mending cacian? Ibu mau dicaci tiap hari? Enggak. Yang benar yang mana Pak Ustaz? Ibu perlu ingat, pujian dan Pujian. cacian itu keduanya hanya penilaian orang saja. Dan usah peduli dengan kedua-duanya. Dipuji jangan terbang, dicaci jangan tumpang. Ayo semua Bu, dipuji jangan terbang. Jangan lagi, dipuji jangan terbang. Saya dulu, ibu di belakangnya. Dipuji jangan terbang. Dipuji jangan terbang. Dicaci jangan tumbang. Dicaci jangan tumbang. Tulis status sore ini dari saya. Yang sering buat WA statusnya itu. Dipuji jangan terbang, dicaci jangan tumbang. Artinya apa? Luruskan niat, lakukan semua amal karena Allah, biar Allah yang menilai ibu-ibu. Masya Allah. Kadang-kadang mohon maaf, banyak ibu-ibu sekarang kalau nggak dipuji lemas mau beramal. Kalau nggak dihargai sama suaminya malas. Ketika masak nggak dimakan sama suami malas gua masak, toh nggak dimakan juga. Sudah dimasakin juga malas, saya masak yang enak-enak nggak pernah dipuji. Lebih sering makan di luar, suami saya di rumah saya. Akhirnya ibu nggak dipuji, nggak malas masak lagi. Sayang amal begitu. Maka oleh karena itu ibu luruskan niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Lihat bunda, perhatikan baik-baik. Amal yang kecil tapi niatnya bagus, maka Allah berikan fadilah yang banyak. Sebaliknya, amalnya besar tapi niatnya bukan karena Allah, maka kecil di hadapan Allah. Ustaz ulang lagi, perhatikan baik-baik. Amal yang kecil tapi niatnya karena Allah, itu jadi pemberat di hadapan Allah. Tapi amal yang besar, amal yang berat tapi niatnya bukan karena Allah, akan kecil di hadapan Allah nilainya. Tulis status untuk besok. Hari apa besok?
Satu. Saya akan bahas 100 kali. Tiap hari ada 100. Sampai ketemu lagi dengan saya ceramahnya nanti. Iya, minggu depan nanti. Masya Allah. Luruskan niat. Ini yang menjaga kita dalam beramal, Bunda. Semakin niatnya kuat, semakin niatnya istiqomah, kita akan kuat dalam beramal. Tapi kalau mohon maaf niatnya pengen dipuji, takut dicaci, nggak mau dikritik orang, pengen perfect terus, pengen sempurna terus. Kalau nggak sempurna kayaknya ini bukan gua banget gitu loh. Saya nggak mau kalau begini. Masya Allah. Hati-hati. Ini kok begini sih jilbabnya, bukan gua gitu, nggak mau saya gonta ganti jilbab. Kenapa? Karena pengen dipuji orang. Ditunggu pujian dari orang. Kayaknya haus kalau nggak dipuji. Kalau nggak dipuji itu gimana gitu? Tiap hari, tiap detik ganti status, ganti foto, ganti status. Nggak pengen dipuji sama orang. Akhirnya ketika yang diharapkan kita dipuji sama seseorang, orang yang ngasih pujian, datang pujian dari orang, dia akan cabut dengan orang itu. Dengan lambat laun iblis datang. Dalam kitab Talbisul Iblis, salah satu di antara cara iblis menggoda orang beramal soleh adalah membuat amalnya itu ria di hadapan orang. Ini yang paling bahaya. Ria ini, Masya Allah, Bunda. Gak kerasa ria itu. Ustaz, saya bukan ria, cuma mau syiar saja dengan orang. Kalau saya itu ngaji sore ini, kalau saya itu tahajud dari malam, hanya ingin menyampaikan dakwah sama orang. Mulutmu yang dakwah, tapi hatimu pengen dipuji sama orang. Allah Maha tahu apa yang tersembunyi, apalagi yang terang-terangan. Paham, Bunda? Allah Maha tahu apa yang tersembunyi, apalagi yang terang. Tulis sebagai semen. Allah Maha tahu yang tersembunyi, apalagi yang terang. Wallahu ya'lamu ma taktumun. Allah tahu apa yang kau sembunyikan, apalagi apa yang kau terang-terang. Begitupun dalam amal. Jadi kalau ada orang yang gak muji kita, terima dengan baik. Justru mohon maaf kalau ada orang yang menyebut-nyebutkan amalnya, pengen dihargai sama orang, itu masuk dalam kategori namanya al-manan. Apa itu al-manan? Menyebut-nyebutkan kebaikan karena pengen dipuji oleh orang lain atau menyakitkan penerimanya. Nggak boleh. Ada pengemis datang ke rumah ibu, Assalamualaikum Bu, sedekahnya. Ibu ngasih, tapi sambil menghina. Nih, kerjaan kok minta-minta, itu namanya manan. Memberi tapi sambil kita marahin orang. Nggak boleh. Manan tuh nggak boleh. Ya ayyuhalladzina amanu la tubdilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang beriman, jangan kau hancurkan sedekah amal baikmu dengan menyebut-nyebutkan kebaikanmu, dengan menyakitkan orang yang menerimanya. Mas, Pak, Ayah, udah gak kurang-kurang ibu ini sama ayah. Masya Allah. Pagi nyiapin sarapan, nyiapin baju terbaik buat ayah, ngurusin anak-anak, ngantar pulang jemput sekolah. Ibu rela gak kerja demi ayah, tapi kok ayah masih begini aja. Itu manan namanya, gak boleh. Gak boleh, itu manan. Dari musamina wa atona, terima saja. Suami gak boleh juga. Bu, ibu ini gimana? Saya ini pulang kerja, capek, banyak masalah di kantor, urusan gak selesai. Ibu tinggal terima gaji doang. Ibu cuma enak habis duit bapak aja. Itu bilang sama suami, Pak, gak boleh begitu. Namanya manan. Bapaknya ngaji dengan bapaknya. Biar saya ngomongin bapaknya juga. Itu manan, gak boleh manan. Sudah, ada yang muji, ada yang nyaci, ibu terima. Kenapa? Hakikat amal kita hanya Allah yang tahu. Ini ilmu ikhlas namanya. Ilmu ikhlas. Ini ilmu yang paling tinggi, ilmu ikhlas. Ada yang mencuci, ada yang mencaci, ada yang memuji, gak ada bedanya. Bahkan kata Nabi, yang namanya ikhlas itu adalah ayyaktumul hasanah kama yaktumus sayyi'at. Kau sembunyikan kebaikanmu sebagaimana kau menutupi keburukan. Ustaz ulang. Ikhlas itu adalah ini bukan satu sih. Ustaz ulang. Kau sembunyikan kebaikanmu sebagaimana kau sembunyikan keburukan. Orang itu biasanya bunda, yang mau justru yang buruknya dia sembunyikan rapat-rapat, yang baiknya dia buka terang-terangan. Padahal kata Nabi,
Puncak ikhlas itu adalah engkau suka kebaikanmu disembunyikan sebagaimana engkau menyembunyikan kebaikanmu. Dan puncaknya engkau tidak senang dengan pujian orang lain. Gak usah mau dipuji bunda. Ada yang puji, alhamdulillah Allah yang meringankan saya seperti ini. Begitu, cakep tuh. Ini mau ada yang muji dikit, wah. Kalau nggak ada gua nggak jalan di pengajian. Ini ibu-ibu perumahan apa ini namanya? Ibu-ibu perumahan dikit-dikit gua. Kalau nggak ada gua nggak jalan. Kalau nggak ada gua semua. Kata orang emang lu apa? Ya, masya Allah. Kita bukan tipe seperti orang itu ibu. Demi Allah nggak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Lahir sampai mati kita butuh orang. Betul apa tidak? Lahir butuh orang, mati butuh orang, hidup ini butuh orang. Baju yang bunda pakai itu bukan hasil jahitan bunda itu. Itu benangnya ada yang menenun, kapasnya ada yang nanam, yang ngejahit yang ngasih warna juga ada. Bahkan duitnya bukan duit kita, dikasih suami. Nggak ada orang yang sendiri, nggak ada. Semua kita butuh orang. Manusia adalah makhluk dan politikal katanya kan. Sebagai makhluk sosial yang nggak bisa hidup sendirian, butuh orang lain. Maka saya sering mengatakan jangan sombong dengan tetangga, jangan sombong dengan kawan dalam kehidupan kita. Kenapa? Demi Allah, bunda saya perhatikan baik-baik. Kalau kita mati, orang yang datang pertama ke rumah kita bukan teman yang jauh, Tetangga. Kalau kita sakit, orang yang jenguk kadang-kadang bukan orang yang jauh, tetangga yang belum tahu. Mana ibu itu sedang sakit? Diumumkan speaker, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia ibu RT. RT sono. Mana bu RT? Ada bu RT di sini ada. Mana? RT sono bunda, RT sono. RT ini contoh aja. Telah meninggal dunia ibu RT. Ini RT-nya baik, rajin ngaji, dekat dengan tetangga. Demi Allah bunda, tanpa diminta, tetangga akan datang. Dia masang kursi. Suaminya masang taruh, akan datang bertakziah, nyiapin makanan. Bahkan banyak orang yang libur ke tetangganya wafat, dibantu dia. Itu namanya manusia. Maka jangan sombong dengan tetangga kita. Sehebat-hebatnya ibu, banyak teman di kantor, banyak teman di luar sana sosialita kita. Demi Allah kalau kita mati, tetangga orang yang datang pertama ke rumah kita. Betul bunda? Betul. Maka hati-hati dengan tetangga itu. Senyum dengan tetangga itu. Jangan. Ini mah semua orang senyum, semua tetangga cemberut. Tetangga beli kulkas, kita kedinginan. Tetangga beli kompor gas, kita kepanasan. Pak, lihat tuh pak. Apa? Lihat tuh tetangga kita. Baru kemarin kursinya baru. Sekarang kulkasnya yang baru. Besok kayaknya motornya baru. Selip-selip mobilnya ganti baru pak. Masya Allah. Itu yang dia lihat, singut sama tetangga. Ya Allah, ya Rabbana. Kok bisa gitu Pak Ustadz? Itulah manusia Bapak ya. Maka Masya Allah, jangan sombong dengan tetangga, ya kan? Itu bagian di antara kita menjaga silaturahmi. Baik, apalagi bunda? Beberapa tadi? Kumpul baca ilmu, apalagi? Luruskannya. Nah, luruskannya. Yang ketiga, sampai jam berapa kita bunda? Jam 7. Bunda apa otak? Yang benar. Saking enak jam 7 Pak Ustaz. Emang kayak kata suami apa? Udah pulang di jalan, bentar kayak lapar suaminya. Masya Allah. Bunda, yang ketiga tadi apa? Satu, kumpul di majelis ilmu. Yang kedua, luruskannya. Yang ketiga, agar kita bisa bertahan istiqomah menjaga futur iman adalah jangan sampai kita lemah dalam ibadah, amal saleh. Terus istiqomah dalam amal saleh, tingkatkan terus amal saleh. Inna zazail hasanat al hasanatu ba'daha, kata Allah. Sesungguhnya tanda diterimanya satu amal soleh adalah membuat engkau melakukan amal soleh berikutnya. Jadi kalau bunda itu melakukan kegiatan amal soleh akan menjadi motivasi amal soleh berikutnya. Alhamdulillah Ustaz, saya sudah puasa hari ini. Karena gara-gara puasa pengen baca Quran, gara-gara puasa pengen sedekah, gara-gara kita puasa pengen ketemu orang dalam taklim, gara-gara puasa terhindar perbuatan maksiat. Jadi amal soleh ini adalah akan jadi motivasi amal soleh berikutnya. Tapi kalau bunda berhenti dalam beramal soleh, maka akan susah mengembalikan motivasi diri untuk beramal lagi kembali.
Coba lihat. Bunda sudah biasa ngaji nih, ngaji terus. Tiba-tiba libur sehari. Besoknya libur lagi, nanti kelamaan gak mau ngaji lagi. Udah itu, udah. Begitulah taklim-taklim itu. 3 minggu jalan, 4 minggu jalan mulai, 4 minggunya, 5 minggunya keluar 2, 3, akhirnya habis, gak ada lagi. Nanti ada ustadz baru, ngaji lagi, semangat. Ya begitulah. Kenapa coba? Karena tadi amal soleh itu harus terus istiqomah. Gak boleh berhenti terus. Sekalipun capek, jenuh, kemudian juga kita pening, terus dijalani. Lama-lama mendapatkan kenikmatan. Baca Quran itu Bunda, halaman pertama kita makan terus, halaman kedua mulai ngantuk, mulai jenuh, mulai mata kita agak kelilipan terus. Bunda tancap terus. Nanti masuk pada halaman ketiga, Bunda akan ada kenikmatan. Gak mau berhenti, terus baca Quran. Maka amal soleh yang istiqomah itu akan melahirkan amal soleh berikutnya. Macamnya jangan pernah berhenti ketika sudah beramal soleh. Jangan berhenti, terus istiqomahkan. Makanya kata Nabi Ibu, khairul amal adwamuha walau qalil, katanya. Sebaik-baik amal itu adalah amal yang kecil tapi terus menerus. Daripada kita melakukan amal yang berat, amal yang besar tapi sesekali waktu, itu gak berdampak Bunda. Lakukan amal-amal yang kecil tapi istiqomah. Kalau Bunda gak sanggup tahajud mau 11 rakaat, ambil witirnya 3 rakaat, tapi tiap malam. Kalau Bunda gak sanggup puasa Nabi Daud, ambil aja puasa Yaumul Bid, sebulan 3 hari, 13, 14, 15, cukup. Kalau gak sanggup Senin Kemis, itu aja. Kalau Bunda gak sanggup Senin Kemis, gak sanggup Nabi Daud, gak sanggup Yaumul Bid, puasalah Bunda yang memang sesekali waktu datang. Contoh, puasa Arafah boleh, atau puasa bulan-bulan Muharram boleh. Itu namanya mengistiqomahkan amal. Kalau Bunda nggak bisa baca Quran sampai berjuz-juz, minimal 1 hari 1 ayat ba'da shalah. 1 hari 1 ayat nggak apa-apa, tapi istiqomah tamat juga akhirnya. Saya mau tanya, mending orang lambat punya tujuan, mending orang cepat nggak punya tujuan? Ada orang lambat tapi punya tujuan, nyampe dia. Tapi jelas ke sana tujuannya, nyampe. Ada orang buru-buru tapi mau kemana? Tambah bingung dia. Maka mendingan kecil tapi istiqomah, kecil tapi terus menerus. Bahkan Masya Allah Bunda, kita nggak usah muluk-muluk dalam beramal. Lakukanlah amal yang setiap hari kita kerjakan, tapi dengan cara sunnah Nabi. Ini perhatikan, fokus nih. Saya ingin meringankan amal ibu biar jadi sunnah Nabi. Kita semua pasti punya kesibukan Bunda. Tapi demi Allah saya katakan, semua kesibukan kita itu bisa bernilai ibadah di hadapan Allah manakala kesibukannya dengan cara Nabi kita isi. Contoh, kita makan. Bunda sering makan? Berapa kali sehari makan? Itu makan nasi 3 kali. Pempek belum, mie ayam belum, bakwan belum, ngemil belum. Itu kan makan juga. Kita ini sehari makan sering Bunda. Yang nasi 3 kali, yang lainnya banyak sekali. Lihat Bunda, kalau makannya dengan sunnah Nabi, maka semua makan bernilai ibadah. Gimana caranya Ustaz? Buka kitab Babul Adab tentang adab-adab makan. Nabi menyampaikan dengan kita minimal ada 4 sunnah ketika makan. 1, makan dengan tangan kanan. Karena kalau ada orang makan dengan tangan kiri, itu makannya orang Yahudi katakan. Makan dengan tangan kanan itu sunnah. Kedua, makan dengan membaca basmalah sebelum makan. Karena kalau ada orang yang makan tanpa basmalah, maka dia sama dengan makan dengan syaitan. 3, jangan menyisakan makanan dalam makan. Karena orang yang menyisakan makanan itu namanya mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang yang membadzirkan makanan itu adalah temannya syaitan. Jangan menyisakan makanan, apalagi membuang makanan. Yang keempat, baca hamdalah setelah makan. Itu 4 sunnah ketika makan. Tangan kanan, baca bismillah, jangan menyisakan makanan, dan baca hamdalah setelah makan. 4 sunnah. Saya mau tanya, kalau Bunda sehari 10 kali aja makan, dari ngemilnya, makan nasinya, kemudian makan yang kecil-kecilnya, 10 kali kita masukin makanan ke dalam mulut dengan 4 sunnah yang tadi, 4 kali 10 berapa? 40 amal kita gara-gara makan doang. Itu sudah jadi ibadah. Kalau Bunda gak sanggup tahajud di malam hari, jadikan makan di sunnah Nabi.
Itu sama dengan tahajud. Kalau bunda gak sempat sholat duha di pagi hari, jaga makannya sunnah Nabi. Itu sama dengan duha. Ringan itu. Itu amal soleh. Kita kadang-kadang banyak orang yang makannya gak nyurah, coba. Banyak orang makan tangan kiri, bahkan makannya berdiri. Bahkan banyak orang makan lupa baca bismillah ketika makan. Main hantam aja dia makan, banyak sekali. Mohon maaf, banyak ada orang ibadah besar dikerjakan, tapi ibadah yang kecil dia tinggalkan. Makan tiap hari sering kita tinggalkan ibadah sunnahnya. Itu adalah sunnah. Makan, ke toilet, kamar mandi. Saya mau tanya, ibu berapa kali ke kamar mandi sehari? Oh, mandinya, kencingnya, nyucinya, wudunya, kamar mandi, bolak-balik. Masuk kamar mandi kata Nabi 4 sunnah kau kerjakan. 1, masuk kamar mandi dahulukan kaki sebelah kiri. Baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Yang ketiga, keluar kamar mandi dahulukan kaki sebelah kanan. Yang keempat, baca doa ghufranaka. Ini 4 sunnah masuk keluar kamar mandi. Saya bertanya dengan Bunda sehari berapa kali masuk kamar mandi? Taruh 10 kali kamar mandi bolak-balik sehari. 10 kali 4 berapa? 40 hanya masuk kamar mandi. Toh 40 sunnah kita dapatkan. Makan tadi 40, kamar mandi tadi 40. Belum tidur, belum berpakaian, banyak sunnah-sunnahnya. Maka saya titipkan di Bunda, kajian-kajian seperti ini harus punya bobot ilmu yang bisa kita pegang. Gak usah yang tinggi-tinggi Bunda. Bunda buka kitab Riyadhus Shalihin bab tentang makan. Masya Allah itu hadisnya. Sehingga makannya jadi ibadah. Bunda pelajari adab tidur. Begitu banyak hadis tentang tidur. Bunda pelajari tidur yang sunnah bagaimana. Bunda pelajari bab ke WC. Banyak hadis. Dan akhir-akhir ini banyak orang yang lupa adab-adab itu. Tahajud dia kejar, duha dia kejar, Quran dia hafalkan, tapi yang kecil dia kerjakan, lupa dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Hilang. Tidur. Halo Bunda, kok jadi ngelamun gini lihat saya? Senyum biasa aja. Bunda, tidur itu sunnah Nabi Bunda. Nabi juga tidur, kita juga tidur. Tidur itu memang sehari sekali, malam aja taruhlah. Kita gak usah ngitung orang yang tidur siang hari, tidurnya malam aja kita tidur itu. Tapi tidur malam itu ada tidur yang panjang, menghabiskan waktu. Hidup kita cuma 2 kan Bunda, tidur bangun, melek tidur kan begitu. Siangnya melek, malamnya tidur. Tapi ibu itu tidur menghabiskan waktu yang lama. Kalau ada di antara Bunda saya yang sampai hari ini umurnya 60 tahun, kalau 60 tahun bagi 2, 30 tahun siang, 30 tahun malam. 30 tahun siang dipakai melek, 30 tahun siang dipakai tidur, 30 tahun malam dipakai tidur. Bayangin Bunda, kita nggak usah ngomong yang bangunnya, omongin yang tidurnya aja. Itu yang 30 tahun tidur, kalau nggak jadi ibadah rugi kita Bunda. Maka jadikan tidur beribadah depan Allah. Gimana caranya? Tidur dengan sunnah Nabi. Ada 4 sunnah ketika tidur. 1, sunnah kata Nabi sebelum tidur bereskan tempat tidurnya. Dikebut-kebut, dikibas-kibas ke tempat tidur. Karena kamu tidak tahu siapa yang tidur sebelum kamu di tempat itu sebelumnya. Makhluk lain. Makanya ada orang ketika terus ketindih katanya. Kenapa? Dia nggak paham. Ada yang tidur makhluk lain di sana. Maka kata Nabi kebut-kebut, bersihkan tempat tidur. Yang kedua, tidur mengarah ke sebelah kanan sebelum dia terpejam matanya. Ke arah sebelah kanan, di lambung sebelah kanan, tempatkan tangan di bawah pipinya. Baca doa yang ketiga saat tidur. Apa baca doanya? Bismika Allahumma amut wa bismika ahya. Jangan dibalik. Ibu bacanya apa? Bismika Allahumma ahya. Kan salah. Ibu doanya Bismika Allahumma ahya. Salah. Kebalik hadisnya. Bismika Allahumma amut wa bismika Allahumma ahya. Dengan menyebut namamu ya Allah aku tidur, dan menyebut nama aku nanti bangun. Kalau bangun tidur benar, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Itu benar itu. Jangan dibalik-balik. Doanya bismika Allahumma amut wa bismika ahya. Allahumma ahya. Itu ngaji tuh di sana ngaji tuh. Maka jangan turut tapi salah.
ilmu agama itu ibu bersanad, bukan buatan orang, tapi langsung dari Rasulullah. Saya punya guru saya punya guru, terus guru sampai pada Rasulullah SAW. Itu namanya sanad. Jadi ilmu agama itu bunda bukan buatan orang, bukan hasil penemuan. Ilmu agama itu adalah doktrin yang turun menurun dari guru dari Rasulullah sampai dengan kita. Maka bersanad ilmu itu, bersanad. Bunda sama siapa ngajinya? Mana gurunya? Si kau nggak bersanad, maka nggak bisa sembarang jadi guru itu. Nggak bisa sembarang jadi guru itu. Cari guru yang dia punya sanad, jelas keilmuannya, dia udah benar. Baca doa, bersihkan tempat tidur, baca doa, kemudian apa lagi? Hadap ke sebelah kanan, simpan tangan di bawah pipi, baca doa tidur, kemudian ketika bangunnya kita baca doa juga bangun tidur. Itu 4 sunnah ketika. Bayangin coba, kalau bunda setiap tidur begitu, 30 tahun kita tidur akan menjadi ibadah di hadapan Allah gara-gara tidurnya sunnah Nabi. Tapi alangkah banyak hari ini orang yang tidurnya nggak sunnah Nabi. Kebanyakan orang saat ini sebelum tidur apa? Dia main HP. Selip dikit HP-nya jatuh karena mata sudah tidak sempat lagi baca doa ketika tidur. HP yang menjadi iblis ketika mau tidur. Nggak ada lagi cerita dengan suami ketika tidur. Cerita, mas, gimana tadi siang? Ketemu dengan siapa? Makan di mana? Makan dengan siapa? Ibu juga cerita, mas, tadi pagi anak kita sekolah, saya antar. Cerita sebelum tidur dengan suami itu adalah budaya Rasulullah. Kebiasaan Nabi cerita dengan istrinya. Ini sekarang banyak suami istri yang jarang cerita menjelang tidur. Kenapa? Istri sudah sibuk dengan HP, suami sibuk dengan HP, artinya tidurnya masing-masing. Suami di kamar atas, istri di kamar bawah, entah chatting dengan siapa. Itu yang berbeda. Banyak kasihan ibu-ibu yang sudah berjilbab, kasihan yang sudah sholat 5 waktu, tapi masih begitu tingkah lakunya. Demi Allah saya katakan, gak ada nilai depan. Gak ada nilai depan. Maka bunda ajak suaminya melakukan sunnah yang sama di ketika tidur, sunnah ketika makan, sunnah ketika berpakaian, bahkan sunnah ketika berdagang, sunnah dalam kehidupan kita bekerja. Banyak sunnah. Kalau bunda belum bisa mengerjakan amalan yang berat, kerjakan pekerjaan rutinitas kita tapi dengan sunnah Rasulullah SAW, maka betul ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, ringan. Bunda nggak usah capek-capek mau sholat 1000 rakaat, mau puasa ayam ulbi, mau puasa Senin Kamis, berat. Ya, cukup saya aja. Jangan rindu kata Dila, berat, cukup saya aja yang rindu kan begitu. Berat kata ulama, jangan amal-amal yang tinggi, amal-amal yang ringan tapi bisa kerjakan. Kullu amrin dibalin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim wa aqta. Siapa yang tidak membaca bismillah dalam pekerjaannya, maka putus semua barokah dari Allah. Maksudnya apa itu maknanya? Amal yang kecil kalau dilibatkan Allah dan Rasul dalam perbuatan itu, maka dia menjadi amal yang barokah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda berpakaian ini sudah bagus pakaiannya, tapi cara makainya lihat dulu. Maksudnya apa? Cara berpakaiannya. Baca bismillah enggak tadi masuk baju? Bercermin pakai doa enggak? Itu sunnah Nabi. Gak usah lihat bentuk pakaiannya bunda. Kalau bentuk pakaian ini namanya tradisi, namanya style, namanya mode, itu namanya bentuk pakaian. Tapi apapun pakaiannya, yang penting menutup aurat dan cara makainya benar, maka itu jadi ibadah. Nah, demi Allah saya katakan bunda, yang pakai baju begini tidak hanya bunda, istrinya Abu Jahal begini pakaiannya. Jangan merasa bangga dengan begini baju bunda. Istrinya Abu Jahal begitu juga pakaiannya. Tapi bedanya apa Ustaz? Bedanya istrinya Abu Jahal ketika pakai baju gak pakai bismillah, tapi bunda pakai baju ini pakai bismillah. Itu bedanya. Bunda jangan disangka ini baju sunnah Rasulullah. Abu Jahal juga bajunya begini di Arab, karena orang Arab bajunya begini. Tapi bukan masalah bajunya, tapi cara pakai bajunya. Sunnah Nabi apa tidak? Ada orang makan kurma, Ustaz ini sunnah Nabi. Sunnah apanya? Kurmanya? Bukan kurma yang sunnah, tapi cara makan kurmanya yang sunnah. Nabi kenapa makan kurma? Karena kurma makanan khas orang Arab. Kalau Nabi lahir di Palembang makan pempek. Betul. Nabi makan kurma kenapa? Nabi lahirnya di Arab.
Nabi lahir di Palembang? Pempek makan Nabi. Lahir di Lampung, nyeruit Nabi. Nabi lahirnya di Palembang, maka dia makan teman. Nabi lahirnya di Arab, makanya kurma. Tetapi bukan dari jenis makannya, tapi cara makannya. Nabi makan kurma dengan bismillah pakai tangan kanan, bunda makan pempek baca bismillah pakai tangan. Itu sunnahnya. Paham bunda? Jangan ngotot bunda tidak paham. Nyunah kita, Pak Ustaz ini kurma nyunah Nabi. Bukan kurmanya goblok, cara makannya. Kadang-kadang saya kesal bu dengan orang-orang begitu tuh. Iya, ini ngapain pempek? Gak ada sunnah Nabi. Kurma nyunah Nabi. Ya Allah, bukan kurmanya, cara makannya. Makan kurma pakai tangan kiri, bukan nyunah itu namanya. Iblis juga pakai tangan kiri makannya. Makan kurma juga. Tuh coba. Jubah begini, jilbab sama bunda. Nabi pakai jubah kenapa? Karena Nabi lahir di Arab. Abu Jahal juga pakai jubah bunda, karena lahir di Arab. Kalau Nabi lahir di Pekalongan, pakai batik. Pakai batik Nabi. Cuman maaf, Nabi punya sunnah dalam berpakaian untuk aurat. Pakai bismillah ketika pakai pakaiannya. Itu tuh sunnah namanya. Maka bunda, saran dari saya, pengajian seperti ini isinya adalah tentang adab-adab yang ringan-ringan aja. Saya sering isi di tempat orang tuanya beliau itu rutin di Masjid Darul Muslimin di Antasari itu bunda. Tiap hari Sabtu subuh. Yang saya kaji apa? Kitab Rasul itu apa? Bab berpakaian, adab makan, adab tidur, adab duduk di majelis ilmu, adab bertamu, adab bertetangga. Ya Allah, ya Rabbana. Itu yang kecil tapi masya Allah dahsyat. Nabi berikan teladan dengan. Nanti kalau saya rutin di tempat ini pun gitu. Saya akan baca kitab di sini, bahwa kitabnya apa kitab namanya. Jadi bunda tiap datang dapat ilmu, pulang dapat ilmu. Karena kalau ini pengen jalan terus, harus ada guru yang jelas kita ambil ilmunya. Tapi kalau nggak ada guru, bingung nanti bundanya. Ini yang ngasih siapa? Ilmunya apa? Nanti akhirnya apa? Yang ceramah nggak jelas, ilmunya nggak jelas, akhirnya bubar, diam-diam. Maka boleh silakan bunda. Ya kan ambil Jumat pertama atau Jumat kedua. Jumat pertamanya Ustaz taklim, ada gurunya. Jumat kedua baca Yasin, Jumat ketiga baca sholawat, Jumat keempat apa? Baca tahsin boleh. Silakan. Yang penting ini berjalan dengan baik. Yang penting bunda juga ngajinya ada ilmunya. Insya Allah. Ustaz sampai jam 5 sepakat. Lalu tanya jawab. Siap. Ada pertanyaan? Monggo silakan. 1, 2, 3. Siapa dulu? Yang nanya dapat hadiah ya dari ketua. Oh iya, masya Allah. Silakan bunda. Bunda minumnya mana? Sambil minum ya. Saya minum ya. Ini saya ceramah kelima loh bunda. Dari subuh sebelum Jumat, khutbah Jumat tadi, barusan siang Jatimul ini yang kelima. Makanya saya agak haus. Makanya agak santai ngaji di sini. Bisa minum bareng-bareng ya. Izin ya bunda. Sok, silakan bunda. Silakan sebutkan nama sebelum memberi pertanyaan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Dari? Oh jauh benar. Ibu rumah di sini. Di weekend sengaja ngaji di sini. Ya, tiap Jumat sini. Oh, masya Udah Allah. 2 kali ini. Kabar, pahalanya banyak. Ini jauh. Jadi gini loh Pak, saya itu jadi tanda tanya besar ya, karena dari kecil saya belajar ngaji, sholat itu tentang soal sunnah ya, sholat sunnah. Yang saya pertanyakan sekarang ini sholat asar loh Pak. Saya selama ini selalu pakai sunnah asar qobliyah gitu. Tadi Pak Ustadz bilang tidak ada, itu jadi ganjalan saya gitu. Itu aja Pak. Baik, makasih bunda. Jadi begini, saya jelaskan dulu. Bunda, kalau dalam 12 rakaat disebutkan dalam hadis yang tadi asar tidak masuk. Tapi nanti ada hadis khusus yang memberikan satu keterangan asar boleh ada qobliyahnya ketika dia lakukan berjamaah. Jadi kalau berjamaah boleh karena nunggu makmum. Tapi kalau bunda sendiri gak usah ada. Gak usah pakai qobliyah asar, gak usah ba'diyah asar. Karena gak ada dalam hadisnya. Qobliyah itu cuma 1, 2, subuh dengan zuhur aja sebetulnya. Asar gak ada, ba'diyah pun gak ada asar. Maka disebut dengan haram, mawaqitul haram. Ada 2 sholat yang tidak ada ba'diyah, subuh dengan asar. Itu gak ada ba'diyahnya. Termasuk qobliyah itu asar. Asar itu gak ada qobliyah, gak ada ba'diyah bunda. Gitu. Tapi kalau bunda mau ya silakan, karena itu bukan haram, itu sholat sunat. Sholat sunat itu bunda, sholat sunat itu semakin banyak dikerjakan semakin bagus. Monggo, bunda nggak jadi masalah. Bukan pengharaman, bukan. Karena bukan ba'diyah tapi qobliyah. Bunda sudah biasa qobliyah asar, terus lanjutin jangan berhenti. Karena itu sholat sunat. Wah, maaf ya muskilah.
nggak jadi masalah. Insya Allah jadi pahala di hadapan Allah SWT. Jangan ragu, kuatkan itu adalah amalan. Ya, kalau Bu Adi aja nggak usah karena nggak ada. Ya, hobi aja yang harus. Ya, cakep, bagus bagus. Silakan Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Oh, ibu, silakan Bu. Itu, ya silakan Bunda. Ya nggak apa-apa Bunda. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Perkenalkan, saya warga baru anggota baru dari Pengadilan Al-Jihad. Saya ingin bertanya Pak, yang pertama, adakah doa yang utama dan paling utama? Setelah kita berdoa, membaca sholawat, tahajud, hajat, tapi ada doa yang tidak atau belum dikabulkan oleh Allah. Yang keduanya tadi sudah ditanyakan oleh ibu itu mengenai sholat asar. Tapi saya ganti Pak, apakah bisa dengan mengerjakan sholat qadha setelah sholat asar? Mengingat ada perintah yang tidak ada sholat setelah asar tadi. Terima kasih. Pertanyaan. Wassalamualaikum. Namanya siapa Bu? Namanya siapa? Roh Hasanah. Nur Hasanah. Ibu Nur Hasanah. Roh Hasanah. Hasanah. Baik, Ibu bagus pertanyaannya. Satu, apa doa yang harus kita baca selesai kita baca sholawat? Ada nggak doa yang terbaik? Banyak Bunda sebetulnya. Minimal doa yang kita sampaikan itu adalah doa kita kuatkan iman dan Islam di hadapan Allah. Jadi Bunda nggak usah minta rezeki deh, karena rezeki sudah Allah berikan pada semua makhluknya. Gak usah minta umur panjang, karena umur menentukan berapa jatah kita. Bunda mintalah barokah dunia, barokah akhirat. Maka disebutkan di Quran di surat Al-Baqarah ayat 201. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, selamatkan kami di dunia, selamatkan kami di akhirat. Orang sering nyebutnya doa sapu jagat. Walaupun orang Arab gak kenal doa ini. Dari mana doa sapu jagat kan tidak gitu kan? Cuman kita sering mengatakan itu. Itu doa yang terbaik. Kalau Bunda buru-buru, bacalah doa itu di samping doa dengan kedua orang tua. Tapi kalau doa-doa zikir pada sholat, memang ada sunnah-sunnahnya. Kata Nabi, kalau engkau sholat zikir sholat itu, engkau baca subhanallah, baca alhamdulillah, baca Allahu akbar, kemudian baca la ilaha illallah, subhanallah 3 kali, Allahu akbar 3 kali, alhamdulillah 3 kali, plus dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 100. Maka itu doa yang harus dibaca pada sholat. Itu ada rumusnya kalau itu, dan ada sunnah-sunnahnya. Tapi kalau di antara sekian doanya, kalau pengen cepat kita minta apa? Boleh kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Itu doa yang Bunda maksud. Contohnya tadi seperti itu, anak yang tidak istiqomah, umpamanya saya mengharapkan anak baca Quran tiap hari. Oh. Baca Qurannya hanya sekali tidak istiqomah. Ya kalau itu Bunda baca doa buat anak aja, baca doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa Bunda minta diistiqomahkan sama Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bunda diberikan doa kesabaran sama Allah banyak kalau itu Bunda. Semua poin-poinnya banyak. Doa di Quran itu banyak. Ada 40 Rabbana dalam Al-Quran. Bunda cek di YouTube saya Al-Karim TV, itu saya membawa 40 doa Rabbana dalam Al-Quran. Bunda buka Al-Karim TV yang ada gambar Ustaz Asadnya. Ya, itu. Dan jangan lupa share, subscribe dulu. Sudah monetis loh itu Bunda. Sudah dapat uang saya dari YouTube itu. Nah, itu. Jadi YouTube-nya Al-Karim TV. Nanti saya waktu Ramadan kemarin itu ada tausiah menjelang berbuka puasa sambil 40 doa Rabbana dalam Al-Quran. Itu doanya semua sabar, minta anak soleh, istiqomah, anak berdoa sama orang tua, semua ada di Quran. Ada 40 Rabbana yang dimulai di Quran dengan bacaan Rabbana dzalamna anfusana, Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana la tu'akhidna. Itu Rabbana semua. Nah, boleh Bunda pakai baca itu doa sesuai dengan Bunda yang suka yang mana. Karena itu adalah doa riwayat. Lihat Bu, ibu saya, ada doa riwayat, ada doa insya'iyat. Doa apa saudara itu? Doa adalah doa yang memang ada riwayatnya, ada ayatnya. Kalau insya'iyat, doa yang dikarang oleh kita. Ya Allah, berikan saya rezeki ya Allah. Kalau bisa suami saya, Allah naikin jabatannya, gajinya harus 10 juta per bulan ya Allah.
Itu namanya doa insya'iyah, dikarang oleh kita. Ya Allah, anak saya mau sekolah, dia pengen masuk ke sekolah ini, ya Allah, tolong ya Allah, masukkan dalam ujian. Itu namanya doa insya'iyah. Kalau doa riwayat adalah doa yang ada kata-kata langsung dari Allah. Ustaz, lebih baik mana antara doa riwayat sama insya'iyah? Tetap lebih baik doa riwayat. Itu ada dari Qur'annya, ada dari hadisnya. Tapi kalau Bunda merasa belum puas dengan doa riwayat, boleh tambah dengan doa insya'iyah. Nanti kapan ada waktu saya akan bahas kitab at-tadhkir tentang zikir kepada Allah dalam doa-doa. Begitu Bunda, doa Bunda bisa membaca doa-doa riwayat ya. Boleh dihafal nanti. Ada kumpulan doa-doa Rabbana dan Al-Quran. Terakhir yang ketiga, yang kedua tentang qada dalam sholat. Ustaz, ini panjang jawabannya ini. Dikerjakan setelah selesai boleh nggak? Setelah asar itu Bunda tidak boleh ada sholat yang berhubungan dengan sholat yang wajib. Kecuali sholat jenazah itu boleh, yang lainnya nggak boleh. Sholat sunat apapun nggak boleh. Istikharah, sholat hajat, sholat qada tadi, ba'da asar nggak boleh. Kalau bisa, termasuk sholat qada. Kalau bisa kalau mau qada asar jangan ba'da asar. Sebelum asar aja kita baca sholat. Termasuk qada juga. Bunda qada apa? Lihat Bunda. Yang tidak boleh ada qada dalam sholat itu adalah Bunda yang sholatnya karena kena haid. Itu nggak bisa diqada. Tapi kalau Bunda pernah meninggalkan dengan sengaja sholat itu, maka wajib diqada. Sholat itu jangankan ditinggalkan, lupa aja wajib dibayar. Tapi kalau Bunda dulu lupa itu sholatnya bukan karena Ustaz saya tahu dosa, tapi karena Bunda ini misalnya memang dulu nggak ngerti kalau itu adalah sholat wajib, maka itu nggak harus diqada sholatnya, cukup tobat sama Allah. Karena orang yang meninggalkan sholat itu bagian yang ada dosa besar, namanya al-kabair. Dalam kitab al-kabair, ketika orang meninggalkan 5 waktu sholat, gak harus diqada. Yang penting hari itu dia bertobat dengan Allah dan jangan meninggalkan kembali sholat yang wajib itu. Udah selesai. Kecuali kalau Bunda memang sadar, saya ini tahu Pak Ustaz, sholat itu wajib, tapi kemarin Pak Ustaz sibuk jadi panitia kawinan saya itu Pak Ustaz. Panitia kawinan berangkat jam 8 pagi, baru pulang gedung jam 4 sore. Bablas duhur nggak sholat, asar nggak sholat, sadar pas ba'da maghrib. Nah itu baru wajib Bunda qada. Qada sholat duhur dan asar kerjakan di waktu maghrib. Itu boleh. Itu qada namanya. Tapi kalau yang dulu, waktu zaman Bunda jahiliyah, Bunda tuh zaman-zaman waduh Pak Ustaz, saya dulu pernah. Dulu Bunda itu pernah acem-acem. Pernah waduh baru-baru pakai jilbab Pak Ustaz. Dulu tuh saya jarang sholat, jarang baca Quran. Baru kali ini saya sholat Pak Ustaz. Setelah punya anak baru saya sholat Pak Ustaz. Dulu mau baru-baru sholat, baru tahu sekarang. Yang dulu udah usah Bunda qada sholat itu. Tobat dengan Allah, jangan tinggalkan kembali sholat. Kenapa? Karena sholat itu adalah bagian di antara dosa besar yang ditinggalkannya. Jadi kalau Bunda sudah sadar ketika ini, tobatlah dengan Allah dan jangan meninggalkan kembali. Silakan Bunda baca dalam kitab Al-Kabair tentang kumpulan dosa-dosa besar. Nomor 4-nya adalah tarkus salat, dosa meninggalkan sholat wajib 5 waktu. Cara tobatnya gimana? Bunda gak usah tinggalkan kembali dan yang lo biarlah berlalu. Kecuali kalau Bunda dalam waktu tertentu baru sadar. 10 tahun kita gak sholat dulu, lantas Bunda punya anggapan kalau begitu Ustaz besok saya subuhnya 2 kali, maghribnya 2 kali, isaknya 2 kali. Kenapa? Meniatkan qada, bukan cara itu Rasulullahnya. Tapi kata Nabi, kalaupun mau kau sempurnakan yang sunnah, karena yang sunnah itu bisa menutup yang wajib. Banyakin amalan sunnah sholat Bunda akan menutupi amalan wajib yang kosong pernah kita tinggalkan karena lalainya kita dalam setiap ringan. Jangan jadi beban dalam hidup dalam beragama itu Bunda. Ringan agama itu. Tetapi dengan cara kita punya ilmu. Kalau punya ilmu ringan ibadahnya. Kalau nggak punya Bunda kan terus terancam terus kan. Aduh, dulu saya nggak pernah sholat sampai 20 tahun kan. Di kodo tiap hari. Nah, pakai ilmu makanya Bunda. Gimana caranya? Itu dosa besar. Sudah Bunda bertobat saja. Jangan meninggalkan kembali mulai hari ini. Jangan ada sholat tinggalkan dan plus tambah yang sunnah. Insya Allah yang sunnah bisa menutupi yang wajib yang pernah kita tinggal. Sepakat kalau itu pemahaman saya Bunda. Semoga ada baiknya ya. Walaupun ada perbedaan pendapat ulama monggo, tapi saya punya pemahaman itu dalam beberapa kitab. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Satu lagi apa ya tadi? Maksudnya
Udah. Sudah gitu. Satu lagi ya. Cukup. Cukup ya, baik. Itu saja mungkin Bunda, mungkin ada manfaatnya. Insya Allah waktu kita bisa ketemu kembali. Doa. Ya, baik, mari angkat kedua tangannya, tundukkan kepalanya, kita berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wa amalan maqbulan salihan wa ashifan min kulli da'in wa saqmin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hada jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kumpulnya kami di sore ini kumpul yang bisa mengundang datangnya rahmat-Mu ya Allah. Siapapun di antara kami yang sedang punya masalah ya Allah, berikan jalan keluar. Yang sedang sulit berikan kemudahan. Yang sedang punya hajat, kabulkan semua hajatnya ya Allah. Dan jadikanlah perpisahan kami selesai acara ini ya Allah bisa mengundang datangnya ampunan dosa dari-Mu ya Allah. Ampuni semua dosa kami yang hadir hari ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, tambahkan ilmu kami ya Allah. Berikan kami rezeki pemahaman dari ilmu yang kami terima ya Allah. Terima amal-amal ibadah kami ya Allah. Dan berikan kami kesehatan badan, raga dan jiwa kami ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, demikian tausiah saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang berkenan di hati ibu. Yang benar berkat dari Allah, yang salah berkat dari saya sebagai manusia biasa. Kepada Allah saya mengampun, kepada Bunda saya mohon. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.